Hai adik-adik semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua di rumah dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Hari ini bersama aku Kak Dinda akan mempelajari materi tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku pembelajaran 1. Adik-adik semuanya, kalian pernah tidak memperhatikan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kalian? Ada yang tahu gak ya, apa sih manfaat dari tumbuhan? Kalau belum tahu, yuk kita cari tahu bersama-sama. Sebelumnya, coba perhatikan gambar yang berikut ini. Dari gambar tersebut, bisa kita lihat bahwa manusia, tumbuhan, dan hewan tidak bisa dipisahkan. Manusia dan hewan membutuhkan tumbuhan bagi keberlangsungan hidupnya. Lalu, apa saja sih manfaat dari tumbuhan? Manfaat dari tumbuhan bagi makhluk hidup adalah yang pertama, sebagai sumber energi. Yang kedua, sebagai sumber vitamin. Yang ketiga, sebagai sumber oksigen. Yang keempat, sebagai pengikat air tanah. Dan yang kelima, sebagai peneduh dan memperindah bumi. Setelah kita tahu manfaat dari tumbuhan, lalu bagaimana ya tumbuhan berkembang biak? Yuk kita baca teks yang satu ini bersama-sama. Kalian bisa membacanya di halaman 2-3 di buku tema. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai membiakkan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Setelah membaca teks tersebut, coba cari ide pokok dan informasi-informasi lainnya. Lalu tuliskan di diagram yang di samping ini di buku catatanmu. Kita sekarang sudah tahu ya bahwa jagung berkembang biak dengan bunga. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangan generatif. Apa itu perkembangan generatif dan bagaimana proses perkembangbiakannya ya? Sekarang coba amati gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Coba lihat. Itu merupakan bagian bunga yang disebut dengan mahkota. Selanjutnya ada kepala sari, lalu tangkai sari, lalu kepala putik. Yang selanjutnya tangkai putik, lalu ada benang sari, ada kelopak,
bakal biji, dan dasar bunga, hingga yang terakhir tangkai bunga. Perkembangan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan, di mana awalnya terjadi jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah itu, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan yang akan menghasilkan zigot. Setelah proses yang menghasilkan zigot, zigot ini akan berkembang lagi menjadi lembaga. Dari lembaga akan berkembang lagi menjadi bakal biji. Nah, dari bakal biji akan semakin berkembang menjadi biji dan bakal buah. Dari bakal buah inilah akan menjadi daging buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui bagaimana perkembangan generatif terjadi, coba amati lingkunganmu dan temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Lalu, gambarkan bagian-bagian bunga tersebut dan tuliskan cara penyerbukannya di dalam kolom tersebut. Setelah kita tahu manfaat dari tumbuhan dan juga cara berkembang biak tumbuhan, tak terbayang ya apabila tidak ada tumbuhan di kehidupan ini. Ternyata setelah kita amati ada berbagai macam tumbuhan. Salah satunya adalah bunga. Sekarang kakak akan mengajak kalian semua untuk berkeliling ke negara-negara ASEAN. Yuk ikutin kakak. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di negara Brunei Darussalam, tepatnya di Kampung Ayer. Kampung Ayer ini merupakan desa terapung di Brunei Darussalam. Pada tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka seperti yang bisa kalian lihat pada gambar. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Kalian harus tahu, dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar loh. Jadi kalau kalian kesini harus berhati-hati ya. Yang selanjutnya, kita sudah sampai di Malaysia. Di Malaysia, terdapat satu patung yang bernama Patung Dewa Marungga. Merupakan patung berukuran 42,7 meter. Wah, tinggi sekali ya. Patung ini terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang populer, yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak sekali gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Yang selanjutnya kita sudah sampai di negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan juga Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Longo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Kalian tahu tidak, ada satu buah tarian yang sangat unik, yaitu adalah tarian tinikling yang merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling. Yang selanjutnya, kita sudah sampai di negara Kamboja. Di negara ini banyak sekali candi yang terbuat dari batu.
Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Wow, ternyata sudah lama ya. Nah, relief tarian ini banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut dengan krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan yang terkenal dari negara ini adalah cha, yang berarti tumisan. Selanjutnya kita sudah sampai di negara Myanmar, yang banyak disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Selanjutnya kita sudah sampai di negara Vietnam. Kalian tahu tidak bahwa permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam loh. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya akan ditutup kain, lalu menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Negara Vietnam ini terkenal dengan baju khasnya yang disebut dengan Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam sangat gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Kali ini kita sudah sampai di negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut oleh masyarakat. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola tersebut terbuat dari anyaman bambu. Sekarang kita sudah sampai di negara Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Akhirnya, kita sudah sampai di negara terakhir yaitu negara Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak sekalipun. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Akhirnya, kita sudah sampai di negara tercinta kita ini, yaitu Indonesia. Lalu, bagaimana ya kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Indonesia? Untuk yang satu ini, kalian diskusikan ya dengan teman-teman kalian, atau bertanya kepada guru-guru kalian, dan juga kalian bisa mencarinya di buku di perpustakaan. Sungguh menarik ya kehidupan penduduk di negara-negara tetangga kita. Nanti kalian akan belajar lebih dalam lagi tentang ASEAN. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini. Dan jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya ya. Semangat adik-adik semuanya. Mungkin sekian yang bisa kakak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.